Ya, akhirnya Veloz hybridnya datang. Jadi waktu kemarin waktu GJAW harganya di launching dengan 299 juta rupiah, langsung ngiler ya maksudnya. Itu harganya bagus banget, dapat hybrid, Veloz pula gitu kan. Dan mobil kayak gini pastinya cocok buat direntalin. Ya, jadi kemarin kebetulan Autonet Rent Car pesan 2 ya. Datangnya hari Sabtu sore kemarin ya. Sekarang tanggal 16 ya. 16 hari Senin. Sekarang tanggal 16 hari Senin dan alhamdulillah baru diposting dua-duanya langsung sewa buat lebaran. Ya, jadi ini nanti Rabu dikirim ke penyewanya ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen sewa mobil buat lebaran di Autonet Rent Car, tinggal yang luxury-nya aja, masih ada Serena e-Power, masih ada Foxy ya, terus masih ada apalagi lah nanti cek aja ke admin ya. Tapi yang pasti yang mobil-mobil kayak gini udah habis. Yang kita pesen itu yang tipe V, jadi tipe yang paling bawah dengan harga 299. Dan sekarang kalau kalian cek websitenya, harganya naik jadi 308. Jadi naiknya sekitar 9 juta dibandingkan dengan pre-order. Dan waktu di GJAW kalau kalian pesan di hari-hari awal, itu katanya sebelum lebaran udah nyampe semua. Ya, bahkan yang pesan tipe Q itu ada yang udah nyampe seminggu sebelumnya waktu gua posting. Ya. Jadi seperti ini unitnya. Ya, jadi dari eksterior, terutama di bagian depan, antara yang hybrid dan bukan hybrid, nggak ada bedanya sama sekali. Lampunya sama, grillnya sama, cuma karena ini bukan yang tipe Q ya, dia nggak ada kamera di bagian depan buat kamera 360-nya. Terus ke bagian bawah juga bempernya sama ya, bawahnya juga sama, fog lamp-nya masih sama, dan ini mobil semua dalam keadaan standar. Besok baru kita pasangin GPS tracker sama dashcam dari Super Spring ya, biar penyewanya lebih aman. Kalau ada apa-apa di jalan bisa kelihatan dari dashcam. Nah, terus juga grillnya ini kalau kita lihat ya, yang bolong itu cuma di bagian sebelah sini aja, sama sebelah sini ya. Sisanya ini nggak ada yang bolong. Ya, ini ada buat klakson. Ini juga kayaknya buat ini ya, buat alarm ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, yang sebelah kanan sini itu kayak kondensor, yang sebelah kiri itu kayak radiatornya, dan dikasih ini lagi loh, ini sampai ke bawah. Kita buka yuk daripada penasaran. Nah, ini kita lihat mesinnya, dia sama seperti yang digunakan sama Toyota Yaris Cross, which is good ya. Jadi untuk spare part dan reliability-nya itu nggak perlu diragukan lagi. Terus yang menarik ya, bener ya, dia tuh extra fan-nya ada 2, kiri sama kanan. Yang kiri itu buat kondensor AC-nya ya. Yang sebelah kanan itu radiatornya. Radiatornya kecil dia, cuma segaris gitu doang ke bawah. Jadi dibikin kiri kanan. Kenapa bisa gue bilang gitu? Karena waktu ini mobil lagi nyala nih sebenarnya, tapi mesinnya mati. Nah, karena AC-nya nyala, kipas sebelah sini nyala nih. Makanya ini gue yakin ini pasti buat AC. Yang gue bilang tadi kan, yang sebelah kiri kayaknya buat kondensor, sebelah kanan buat radiator. Tapi pas kita cek lagi ternyata, nih lihat deh. Ini ada radiator, ya. Di sini ada radiator lagi. Jadi dia coolant-nya ada 2. Ada coolant yang kanan sama coolant yang kiri, ya. Jadi dia pendinginnya ada 2 lapis ya. Yang paling depan kondensornya itu buat AC, nih selang AC-nya. Yang belakangnya lagi radiator. Jadi buat pendinginan. Nah, ini radiatornya dia masuk ke mesin. Jadi pendinginan buat mesin sama buat AC jadi satu ya. Radiator sama kondensor. Nah, di sebelah sini kayak ada semacam pendingin lagi ya. Nah, tapi kalau yang ini, kalau kita lihat selangnya itu masuk ke pendinginan yang sebelah sini ya. Dan ini buat pendinginan mesin listriknya ya. Jadi selangnya dia masuk ke sini sama ke bawah. Nah, yang satu lagi pendinginannya buat ke mesin bensinnya. Jadi ada 2 selang nih. Dan ini bisa bekerja bersamaan. Ini kebetulan yang ini lagi mati nih kipasnya, jadi nggak muter. Yang ini muter ya. Padahal mesinnya mati, tapi karena AC nyala dia tetap muter kipasnya ya. Jadi dia sistem pendinginannya ada 2 kiri kanan. Nah, buat wire wipernya ada di sebelah sini, ada ABS-nya juga. ECU-nya dia ditaruh di bagian sini, dan dia nggak ada aki ya di depan ya, jadi akinya ditaruh di belakang ya. Jadi sekilas tentang mesinnya seperti itu. Dan kalau ada kayak selang-selang warna oranye, itu kabel high voltage-nya ditaruh di situ ya. Jadi dia front wheel drive, sebelah kanan elektrik motor sama transmisinya dia pakai ECVT, tapi ECVT dia nggak pakai sabuk baja ya. Nah, sebelah sini untuk engine-nya. Dan ini sekarang engine-nya lagi mati, tapi ada suara kipasnya doang. Oh, ini selang AC-nya ya. Dingin dia. Sampai berair gitu loh. Saking dinginnya.
Terus kalau kita perhatiin juga yang menarik ya, dia pakai modul ABS ditaruh sini. Nah terus di sini ada selang ke sebelah kanan, tulisannya high pressure brake system. Jadi untuk pengeremannya, dia hidroliknya itu pakai. Nah jadi untuk pengeremannya, dia itu bukan pakai hidrolik yang diputar dari si mesin ya, dia pakai elektrik di sini. Tujuannya apa? Kalau misalkan mesinnya lagi mati, kita ngerem, dia tetap bisa ngerem. Oke, jadi seperti ini dia tampilan luarnya ya. Ini kita lihat masih diplastikin. Iya. Iya, desain velgnya masih sama dan sekarang tipe V dia pakai ukuran nih bannya 205/50 R17 bukan 16. Kan dulu yang tipe V yang bawah itu kan ada yang R16 ya, dia sekarang R17. Terus ke samping, dia krumnya tuh manjang sampai ke belakang. Nah, di sini ada tongolan tapi dia bukan kamera. Ini tuh buat paddle lamp. Jadi kalau misalkan lagi malam kita buka pintu, dia lampunya nyala ke bawah. Jadi meskipun tipe paling bawah tetap ada paddle lampnya. Talang air nggak ada ya, tinggal dikasih aja gampang. Talang air tuh gue baru sadar waktu gue ke Kalimantan kemarin. Pas hujan, kita buka jendela. Kalau pakai talang air tuh lumayan membantu sih, airnya biar nggak masuk ya. Di atas kita dapat roof rail, tapi ini plastik. Kalau misalkan mau dipakai, dia ada ininya bisa dibuka ya. Baru nanti dibautnya ke bawah sini. Tapi tetap dikasih aksen. Sampai ke belakang, belakangnya juga sudah pakai rem cakram. Itu yang membedakan Veloz dan Avanza ya. Kalau Avanza dia masih pakai tromol. Nah terus ke belakang ada shark fin antena. Spoilernya nggak ada, tapi emang desainnya mirip kayak pakai spoiler gitu ya. Nah wiper, defogger belakang ada lengkap. Semuanya nggak dikurang-kurangin sampai ke bagian belakang. Tapi perbedaannya antara yang hybrid dan tidak hybrid itu cuma di tulisan HEV. Ada hybrid electric vehicle. Sama nih tipe V di bagian sini ya. Udah, sisanya semua sama. Ban serep masih ada, knalpot masih ada di sini ya. Terus ini juga lampunya di belakang ini belum LED ya, masih kuning warnanya. Oke. Nah, wih, dapat payung. Nah, belakangnya ini jadi lebih kecil ya, karena yang sebelah kirinya kalau kita lihat itu jadi tempat buat naro aki. Jadi yang storage di sini jadi lebih kecil. Dongkrak masih ada, ini juga ada. Untuk towing hooknya kita coba buka di bagian sini. Ini kita buka. Nah, ini dia akinya, pakai model aki kering ya, ditaruhnya di belakang. Gue seneng kalau akinya tuh terpisah sama mesin, karena salah satu musuhnya baterai atau aki itu kan panas ya. Jadi kalau ditaruh di belakang sini, harusnya dia bisa lebih awet, karena nggak kena panas dari mesin. Atau biasanya gue tambahin jaket lagi tambahan akinya, biar lebih awet. Jadi sebenarnya Veloz Hybrid itu sebenarnya bukan facelift ya, tapi kayak new varian. Hampir nggak ada bedanya sama sekali dari luar kecuali emblem hybridnya. Ini masih sama nggak? Karena kalau malam itu gue suka lihat tuh Veloz itu merahnya ini dia suka nggak rata nyalanya. Jadi ada bagian yang terang, ada yang redup, ada yang terang, ada yang redup. Ya kalau siang-siang sih sekilas rata ya. Yang ini paling nih, ini terang, ini agak redup. Ininya rata nggak? Kayaknya sih rata ya kalau dari penglihatan gue. Nah, yang membedakan antara Veloz hybrid dengan non hybrid itu bisa dilihat dari flooringnya ya, di bagian sini nih. Jadi bagian sininya dia tuh lebih naik ke atas. Tuh. Kenapa? Karena di bagian sini dia ada baterai. Baterainya itu di dalam, di sebelah kiri kanan, dan baterainya ini dia hybrid itu nggak waterproof. Jadi kalau misalkan ditanya mobil hybrid bisa lewat banjir nggak? Ya selama nggak masuk ke kabin, nggak kena ke baterainya, dia aman. Kecuali hybridnya yang ditaruh di bawah, emang bener-bener desain bisa dipakai buat nyelam, ditaruh di kolong sasis ya. Jadi emang expose. Kalau ini kan dia nggak taruh di kolong sasis, ditaruhnya di dalam. Ya, ada plus minus sebenarnya. Plusnya, biasa kalau ditaruh di bawah sini dia lebih gampang di maintenance ya. Dan yang kedua juga harganya bisa ditekan karena dia nggak perlu bikin shell yang gede yang anti air gitu ya. Dan yang ketiga juga cooling sistemnya lebih gampang buat dia bikin ya, tinggal dikasih kipas saja. Nah, kalau misalkan taruh kolong bawah, dia kelebihannya lebih tahan air ya. Jadi kalau lewat banjir itu tenggelam pun juga biasanya nggak apa-apa. Karena emang udah didesain buat itu. Terus yang kedua, dia nggak makan space di bagian sini. Ya, jadi emang bener-bener rata di kolong bawah. Dan yang ketiga, biasanya minusnya dia lebih mahal karena dia harus desain di bawah sasis begitu. Nah, dan ada risiko juga kalau misalkan kalian lewatin jalan rusak, terus ketusuk gitu ya, baterai hybridnya bisa rusak. Walaupun bawahnya dikasih armor, tetap aja kan namanya juga di jalan. Oke, jadi sebenarnya
Ini harusnya lebih safe ya, tapi tergantung. Namanya mobil jangan dilautin banjir. Emang kapal gitu kan. Oke, nah AC-nya masih sama seperti di bentuknya. Dan untuk yang tipe V ini nggak dikasih rear monitoring belakang ya. Jadi nggak ada layarnya. Ya coba ada pun juga biasanya nggak kepake sih. Dan AC-nya Veloz sama Avanza yang baru ini, dia tuh bentuknya lucu ya. Kipasnya ada di sini. Ya, jadi kelihatan nih kalau kita pegang ini agak sedikit nyedot. Ya, jadi kalau misalkan kita bongkar nih pasti ada kipasnya sama ada evaporatornya di sini. Habis itu dialirin ke bagian sini, ya. Jadi kalau misalkan kita pengen turunin bisa dibeginiin ya. Terus kiri kanannya diputar aja di sini. Nah, cuma sayangnya dia nggak bisa ditutup ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen nyalain AC gitu kan, ya udah kiri kanan harus semuanya sama. Gitu. Tapi ini lebih bagus ya dibandingkan dengan model yang nongol gitu ya. Emang dia nggak sampai baris 3 tapi udah lebih bagus. Terus juga di sini ada seat belt di atas ya. Ini kita rapiin dulu. Karena kalau nggak dirapiin suka bunyi dia. Terus bagian tengahnya sini dia ada headrestnya, jadi bisa buat duduk sama ada seat beltnya juga kan. Tapi kalau kita pengen jadiin armrest, nah tinggal dibuka seperti ini aja. Udah jadi armrest ya. Sebelah kanan dia punya cup holder di bagian atas sama bawah ya, jadi ada 2 biji. Belakang juga lumayan gede di bagian sininya. Sama power window-nya di belum all auto. Tapi kalau kita ke bawahin dia hampir rata. Coba di sini doang nih yang agak keluar. Tapi sisanya hampir rata. Dan untuk yang tipe V ini, dia airbag-nya nggak ada 6 ya. Jadi yang ada 6 itu tipe Q yang di atas. Jadi di sini pilarnya dia nggak ada airbag. Terus kalau kita lihat juga dia ada tempat penyimpanan di bagian belakang sini. Sama kursinya itu dibikin mendelep ke dalam biar kayak kita lebih lega. Karena dia bisa dimajuin sampai maju banget nih. Jadi kalau belakang pengen dapat yang super lega, tinggal dimajuin sampai kayak gini aja, dia tuh agak sedikit mendelep ke dalam. Charger, dia juga ada di bagian sini, dia USB-A dan sudah 2,1 ampere ya. Jadi 12 volt, 2,1 ampere, sekitar 24 watt lah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam, cuma ini kenapa masih diplastikin ya? Kita lepas dulu. Ini plastik-plastik gini kalau kalian beli mobil baru, biasanya tempat buat jual beli mobil second suka beli nih. Nanti dia bilang, kilometer rendah, like you. Masih 10.000 km tapi masih plastikan. Kan sebenarnya logik aja, harusnya nggak mungkin kan. Masa selama 10.000 km bertahun-tahun orang bawa mobil pakai begituan. Nah, namanya juga gini pedagang. Sekarang kita ada di dalamnya Veloz Hybrid. Bedanya apa dengan Veloz biasa? Hampir tidak ada. Jadi kalau kalian perhatiin bedanya, yang pertama tombol powernya itu jadi warna biru. Terus selain itu di speedometer kalau nyala ya, kalau lagi mati sih nggak kelihatan. Dia tampilannya beda. Ini kita back. Nah, ini average 8 km per liter karena tadi kita lagi stock shoot ya. Banyak berhentinya. Tuh, EV driving ratio, ada charge, eco, power ya. Oke, kita bisa ganti desain ya. 1 2 3 4. Nah, kalau gue suka yang enggak, kurang. Kita pakai yang 3, enggak juga. Nah, ini aja lah. Dia sudah pakai auto lamp ya, sebelah kiri juga wipernya, dia belum ada auto wipernya. Terus cruise control nggak ada, jadi yang sebelah kanan sini untuk audio ya, ada drive modenya, mau sport atau power. Kalau sport nanti dia tengah-tengahnya merah nih, lihat deh. Set. Nah, jadi merah seperti ini. Kalau kita long press jadi eco mode, oh lebih hijau ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Setir sudah tilt dan teleskopik dan dia ada kulitnya ya. Kursinya lumayan enak loh, dia lumayan lebar ya. Sama kiri kanannya itu lumayan menopang. Dan dia itu campuran, jadi sebelah kiri kanannya kulit, yang tengahnya ini fabric, dan fabriknya ini dipegang cukup lembut ya, enak ya. Cuman dia warnanya hitam. Nah, sama di sini tuh ada putih-putihnya nih. Harusnya belakang juga dibikin putih-putih juga nih, biar lebih cakep. Ya, sama ada cup holder. Nah, beda juga ada EV mode di sini. Jadi kalau misalkan kita lagi penuh baterainya mau parkir bisa pakai EV mode. Nggak nyampe sekilo dia udah mati sih. Oke, yuk sekarang kita jalan-jalan. Gue kebetulan sudah menggunakan mobil ini waktu gue di Sumatera Utara kemarin. Jadi sekarang pas kita coba ini harusnya rasanya nggak jauh beda. Let's go. Jadi Toyota Veloz ini sekarang kan semuanya jadi hybrid. Nggak ada yang versi bensinnya lagi ya. Dan nggak ada yang versi manualnya. Semuanya matic. Karena hybrid Toyota itu matic semua. Nggak ada hybrid yang jadi manual. Nah, tipenya sekarang ada tipe V, Q, sama Q TSS. Dan ada yang modelista juga ya. Dengan perangkat body kit modelista. Udah, beda cuma itu doang. Yang V sama Q bedanya kalau kita lihat, yang tipe Q, dia head unitnya beda. Dia lebih gede, terus juga ada Android Auto sama Apple CarPlay-nya. Kalau yang ini masih belum ada. Jadi, ya, head unitnya kurang lebih sama kayak yang model sebelumnya. Ya, dan ini belum ada Android Auto sama Apple CarPlay, ada cuma screen mirroring aja.
Nah, terus airbagsnya cuma 2, bukan 6 seperti yang tadi gue bilang ya. Dan kamera 360 juga nggak ada. Kalau untuk layar di sini gue lupa antara yang Modelista aja atau yang ini juga ada ya, yang tipe Q-nya ya. Tapi ini karena tipe V yang gue sebut-sebutin tadi itu jelas nggak ada ya. Tapi ya meskipun nggak ada, udah cukup. Kamera mundurnya ada, bisa membantu. Setirnya sudah kulit. Terus ada electronic parking brake, ada auto hold juga, ada wireless charger. Tapi biasanya wireless charger jarang kepake ya. Kenapa? Karena wireless charger biasanya kalau nggak ada kipasnya itu bikin panas handphone. Terus juga spionnya dia bisa ngelipet seperti ini dan bisa dimasukin ke mode auto. Jadi kalau misalkan kita ngunci mobil dia bisa otomatis ngelipet. Ya. Spion dia belum auto dimming ya, masih spion ngedimnya biasa. Nggak ada kaca, nggak ada lampu. Tapi di sebelah sini ada kaca. Apakah ada lampu? Ada lampu kuning seperti ini ya. Tapi yang bagian driver dia nggak ada. Nah, terus gimana rasanya si Veloz ini? Rasanya sama persis kayak Veloz yang kita kenal. Bantingan suspensinya, posisi duduknya, ya, pedal-pedalnya, remnya sama gasnya pun juga sama persis. Ya, jadi nggak ada bedanya sama sekali pas kita nyetir. Handlingnya pun juga sama. Yang berbeda adalah rasa engine-nya. Nah, karena dia hybrid, ada motor listrik ya, jadi kita gas dikit. Nah, dia tuh nggak perlu nunggu buat si transmisinya turunin gigi dulu, dia langsung bisa digaspol. Cepet banget ya. Jadi rasanya kayak mobil listrik di 60 km per jam ke bawah. Di atas 60 km per jam ke atas, itu langsung rasanya mobil bensin. Karena di atas 60 km per jam, mesin bensinnya lebih banyak bekerja dibandingkan dengan motor listriknya. Jadi kayak gitu. Dan bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Gue udah coba kemarin di Sumatera Utara, irit ya. Tapi ya nggak seirit Yaris Cross ya. Kalau Yaris Cross kan dia lebih kecil ya dibandingkan dengan ini. Ini kan lebih panjang, 7-seater pula gitu kan. Jadi waktu kita pakai, itu buat dapetin 120 itu mudah sekali. Nggak perlu pakai effort, udah bisa 120-an. Dan enaknya, mobil hybrid itu, dia kalau kita turunan, dia tuh ngisi gitu, langsung ya. Jadi bisa dibilang, ini mobil, ini Veloz yang kita kenal gitu. Jadi buat teman-teman yang biasa punya Veloz, pakai Veloz setiap hari, pindah ke Veloz yang ini, bisa dibilang nggak perlu penyesuaian, cuma mesinnya jadi lebih bagus. Kalau yang pakai bensin biasa kan tenaganya ya so-so aja. Iritnya juga irit sebenarnya, tapi kalau dibanding sama yang hybrid, ya jauh. Ini lebih irit. Kalau Veloz hybrid harus diirit-iritin dulu baru bisa enak gitu ya, iritnya. Tapi kalau ini dipakai macet-macetan pun itu masih irit sekali. Udahlah, kalau hybrid Toyota gak ada lawan lah. Belum ada lawan ya, kecuali plug-in hybrid ya, itu beda cerita. Cuma emang mobil ini mesinnya tuh masih berasa sih ya. Beberapa mobil hybrid tuh mesinnya halus sekali, tapi yang ini tuh masih ada rasanya. Jadi kalau mesinnya nyala atau mati, pasti kita tahu kalau ini mesinnya lagi nyala atau mati. Dan yang kedua, kalau misalkan dia tiba-tiba harus ngecas gitu ya, dia jalannya tuh RPM-nya cukup tinggi gitu, jadi kerasa gitu, dan getarannya masih ada sampai ke setir, sampai ke kaki juga gitu. Kayaknya emang mesin hybridnya tuh dipakai buat ngejar efisiensi, bukan keheningan ya. Tapi ya jelas ya, ini udah lebih hening dibandingkan dengan versi yang bensin. Nah, untuk storage juga, storage ya kurang lebih masih sama ya. Di sebelah sini ada, sini juga ada ya, tapi nggak terlalu besar. Ini ada storage juga, tapi kecil ya. Sama ya, bagian sininya goyang-goyang ya. Dan di sini ada tempat penyimpanan, belum soft opening juga. Jadi kesimpulannya, kalau kalian udah biasa cobain Veloz yang biasa, yang bensin, ketika pindah ke hybrid rasanya sama persis, nggak ada perbedaannya, kecuali di engine. Dia lebih kenceng, lebih irit, lebih smooth, pokoknya lebih baik dibandingkan dengan engine yang lama ya. Jadi buat teman-teman yang udah beli Veloz hybrid, langsung aja komen di bawah seperti apa rasanya ya. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Semoga mudik kalian kali ini lancar, aman, dan menyenangkan. Bye-bye.